Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Pertemuan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu Misteri Gadis Penunggu Jembatan Gantung bagian 3. Baik, langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Tiba-tiba saja Sony mendengar suara bisikan dari sebelah kiri. Sony menghentikan langkah, memastikan apa yang ia dengar. Pelan, Sony menoleh ke arah sumber suara yang ia yakini dari sebelah kirinya. Namun jelas tidak terlihat ada siapapun di sana. Mungkin hanya perasaanku saja, pikirnya. Lalu ia melanjutkan langkah menuju kamar. Setelah berada di dalam kamar, ada sesuatu yang membuatnya terkejut dan merasa aneh. Ya, Sony mencium aroma bunga mawar begitu kuat menyeruak di rongga hidungnya, seakan kamarnya yang sempit itu dipenuhi dengan bunga. Sony mendekatkan sekuntum bunga mawar yang berada di tangan kiri ke hidung dan menghirupnya. Ya, bunga mawar itu memang harum, tapi tidak mungkin aromanya dapat memenuhi ruang kamar. Tiba-tiba saja bulu romanya meremang, bahkan hingga bahunya bergidik. Sony mulai menyadari jika saat itu ia tidak sendiri. Ada sesuatu yang tak terlihat berada di dekatnya. Tak ada yang dapat ia lakukan selain segera merebahkan tubuh di atas kasur dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut dan langsung tidur. Suasana yang indah berada di sebuah taman berbunga. Kupu-kupu cantik berterbangan dan hinggap di bunga-bunga yang indah mereka. Sony duduk di bangku kayu merasakan keindahan suasana hingga sesekali ia berdecak kagum. Dengan keindahan serta rasa nyaman di tempat itu membuat ia belum menyadari tengah berada di mana saat itu. Hingga tiba-tiba saja sedikit terkejut oleh sapaan dan tepukan lembut di bahu kanannya. "Sendiri saja ya bang, boleh aku temani?" Sony terkesiap dan langsung menoleh ke arah sumber suara. Ternyata seorang wanita muda dan cantik yang menyapa serta menepuk bahunya. Tengah berdiri tepat di belakang di mana ia duduk saat itu. Iya kak, boleh, silakan kak," jawab Sony tergagap seraya memberikan tempat duduk dengan bergeser dari duduknya buat wanita itu. Wanita cantik itu tersenyum manis dan melangkah dengan santai, lalu duduk di samping Sony. Biasanya kalau duduk di taman bunga seperti ini, selalu berdua dengan pasangannya. Tapi abang kok sendiri? Mana pasangannya bang? Ucap wanita cantik itu sembari mengusap rambut panjang dan indahnya yang dimainkan angin lembut. Tatapan matanya lurus ke depan, memperhatikan kupu-kupu yang sedang berterbangan. Sony hanya diam tidak menjawab. Secara diam-diam ia curi pandang memperhatikan wanita cantik yang duduk di sampingnya. Sadar tengah diperhatikan, perlahan wanita itu menoleh dan menatap wajah Sony
lalu berkata, "Kok nggak jawab pertanyaanku, Bang?" tanya wanita itu. Mendapat tatapan dan pertanyaan dari wanita itu tentu saja membuat Sony jadi gelagapan, ketahuan jika ia tengah memperhatikannya. Iya kak, maaf, kakak nanya ke saya ya?" "Emangnya selain kita berdua ada siapa lagi di sini?" "Ya iyalah, aku nanya sama abang," ucap wanita itu sembari tertawa ceria serta menepuk paha kanan Sony. Sungguh sikap wanita itu membuat Sony jadi salah tingkah. "Iya kak, benar. Saya sendiri dan memang belum punya pasangan," ucap Sony gugup. "Santai aja lah bang." "Oh ya, kenalkan namaku Salimah. Nama abang siapa?" ujar wanita cantik itu menyebutkan namanya dan bertanya seraya menyodorkan tangannya ke Sony. Sony menerima salam tangan Salimah dan menjawab, "Namaku Sony kak." Nama yang bagus, sebagus wajahnya yang ganteng," ucap Salimah menggoda. "Bisa saja kakak nih, kalau saya ganteng gak mungkin kan sampai saat ini masih jomblo." "Udah deh, jangan panggil aku kakak terus. Kan sudah aku kasih tahu namaku. Panggil saja namaku atau adek gitu," ujar Salimah dengan memperlihatkan sikap manja. Sebagai lelaki normal, melihat sikap dan kecantikan Salimah sudah pasti membuat Sony terpesona. Perlahan Sony mulai dapat menyesuaikan. "Aku panggil adik saja ya," ucap Sony pelan sembari menatap wajah Salimah dengan lembut. Salimah membalas tatapan Sony dengan senyum mengembang di bibirnya yang indah bak bunga mawar yang merah mereka. Entah kekuatan apa yang merasuki jiwa Sony. Perlahan ia mulai rileks. Bahkan terkesan mulai berani. Sony meraih tangan halus Salimah. Sony meremas dan meletakkan di pahanya sembari berkata, "Dek, kamu kok cantik kali. Jujur, walau kita baru bertemu dan baru berkenalan, abang suka sama adek." Demikian ucapnya sembari membelai lembut tangan Salimah. Mulai deh gombalannya. Apa memang setiap lelaki seperti ini ya kalau bertemu wanita?" ucap Salimah seraya tersenyum manja. "Sungguh dek, abang berkata jujur. Bahkan jika kamu berkenan, abang ingin nikahimu dek," ucap Sony lagi dengan raut wajah serius. Mendengar ucapan Sony, Salimah hanya tersenyum tipis. Lalu ia berdiri dari duduknya seraya berkata, "Bang, duduknya di sana yuk, lebih nyantai," ajak Salimah sambil menarik tangan Sony dan melangkah. Sony hanya menurut dan membiarkan tangannya terus ditarik pelan Salimah hingga berhenti di depan sebuah pondok kecil seperti gazebo yang ada di tengah area taman bunga yang luas itu. Gazebo yang terbuat dari kayu terlihat sederhana namun sangat rapi dan bersih. Berukuran kira-kira 3x3 meter, berbentuk panggung setinggi pinggang orang dewasa. Berlantaikan papan mengkilat serta beratapkan daun rumbia. Nah,
Di sini saja kita bang, bersantainya. Lebih asik kan tempatnya? Ucap Salimah. Lalu ia lebih dulu naik ke gazebo dari anak tangga kayu di bagian sisi kanan gazebo. Sony mengikutinya dan mereka duduk bersantai di lantai gazebo itu. Salimah merebahkan tubuhnya di lantai gazebo dengan santai. "Sini bang, baring saja di sini," ajak Salimah ke Sony. Mendapat ajakan dari Salimah, sejenak Sony hanya diam. Ia menyapukan pandangan ke segala arah, seakan khawatir jika ada orang lain yang melihat mereka. "Udahlah bang, gak ada orang lain di sini selain kita berdua dan adikku," ucap Salimah seakan ia faham apa yang ada dalam pikiran Sony. "Iya dek," jawab Sony singkat. Lalu Sony membaringkan tubuhnya di samping Salimah. Aroma tubuh wangi Salimah membuat Sony semakin terpesona. Sebagai laki-laki normal, sudah pasti ada rasa getaran di jiwanya. Namun Sony berusaha untuk mengendalikan diri. "Rumah dan orang tua adik di mana?" tanya Sony sembari memandang wajah Salimah yang cantik. "Rumahku tak jauh dari sini bang. Tapi kedua orang tuaku sudah tiada. Sekarang hanya tinggal aku dan adik perempuanku saja. Itu pun kami tidak tinggal serumah bang," jawab Salimah dengan raut wajah terlihat murung. Melihat Salimah sedih, Sony beringsut dan mengusap lembut rambut Salimah seraya berkata, "Jangan sedih ya dek. Sekarang kan ada abang yang akan menemani serta menjagamu," ucap Sony penuh simpati. Mendapat belayan lembut perlahan, Salimah membalikkan tubuhnya menghadap Sony. Lalu ia memeluk tubuh Sony dengan erat sembari berkata, "Abang serius kan akan menemani dan menjagaku?" Demikian ucapnya. Mendapat pelukan dari seorang wanita cantik secara tiba-tiba tentu saja membuat Sony terkejut. Bahkan sesaat ia hanya diam, tidak menjawab pertanyaan dari Salimah, hingga kembali Salimah mengulangi pertanyaannya. "Iya dek, abang serius," ucap Sony singkat seraya membalas pelukan Salimah lebih erat lagi. Jantung Sony berdegup kencang tatkala dadanya yang bidang bersentuhan dengan dada Salimah yang terasa begitu hangat dan kenyal di dadanya. Wajah mereka kini benar-benar berhadapan, serta tubuh mereka hanya dibatasi oleh pakaian masing-masing. Kedua matanya beradu tatap dengan penuh kemesraan. Perlahan tapi pasti dengan lembut, Sony mulai mengecup lembut bibir indah Salimah. Kedua mata Salimah perlahan meredup dan terpejam, pasrah dan menikmati segala sentuhan yang diberikan Sony terhadapnya. Sony semakin berani, yang entah siapa yang memulai hingga dua tubuh berbeda jenis kelamin itu akhirnya bak dua bayi yang baru saja dilahirkan. Dengan deru nafas serta rintihan yang begitu bergelora, hingga tiba-tiba saja kedua tubuh itu mengejang bagai tengah tersengat aliran listrik. Seiring terdengar suara erangan panjang Sony, lalu kedua tubuh itu terkulai lemas di atas lantai gazebo yang berada di tengah taman berbunga itu. Terdengar suara lantunan azan subuh dari masjid yang tak jauh dari rumah Sony. Sony terjaga dari tidurnya
Astagfirullah, aku bermimpi. Demikian ucapnya, seraya meraba bagian pangkal pahanya. Astagfirullah. Kembali Sony beristighfar karena jelas ketika ia meraba di bagian pangkal pahanya, di mana jari tunggalnya berada terasa sangat basah. Ya, Sony telah mimpi basah atau mimpi orang dewasa. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti kisahnya di bagian 4. Kak Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.